Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain, baik bawahan maupun kelompok, untuk bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan menurut George R. Terry adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai suatu tujuan organisasi. Di dunia ini, banyak tipe atau gaya kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, dan masih banyak lagi. Namun dalam video ini akan membahas tentang kepemimpinan demokratis. Evenals de Susuhunan van Solo. Gaya kepemimpinan demokratis menurut pembagian kekuasaannya adalah setara, yang artinya tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan yang sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengambil keputusan. Di sini ide diperhitungkan secara bebas tanpa dihakimi karena diskusi sangat dianjurkan. Peran pemimpin adalah untuk menawarkan bimbingan dan kendali atas jalannya musyawarah. Namun, ini bukan berarti bahwa setiap keputusan harus selalu dibuat dalam grup, bergantung pada peran dan tanggung jawab perorangan. Keputusan final mungkin hanya ada di tangan pemimpin, karena seorang pemimpin mungkin ditimpakan kekuasaan yang lebih dengan persetujuan dari anggota tim mereka untuk membuat keputusan tertentu. Karakteristik kepemimpinan demokratis antara lain yaitu pemimpin mengharapkan bawahan untuk melapor mengenai proses tugas. Leader mengharapkan bawahan menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan maksimalnya untuk menyelesaikan sesuatu tanpa pengawasan yang terus-menerus. Pemimpin mengharapkan bawahan melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bertindak sendiri. Seperti gaya kepemimpinan yang lain, kepemimpinan demokratis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari Very Well Mind, kepemimpinan demokratis adalah suatu gaya yang paling efektif. Pasalnya, cara ini menggunakan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga peningkatan moral kelompok. Style leadership ini mendorong kreativitas dan menghargai suara setiap anggota. Mereka cenderung mudah berkomitmen dan terinspirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of belonging dalam kelompok yang lebih kuat. Selain itu, gaya kepemimpinan ini melibatkan penilaian umpan baik antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin dapat menilai kinerja anggotanya, begitupun sebaliknya. Sementara kekurangan gaya ini adalah jalannya diskusi untuk pengambilan keputusan akan berubah runyam jika setiap anggota kelompok tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam suatu grup dengan banyak suara, bukan mustahil menyampaikan ide dan pendapat akan saling tumpang tindih dan berakhir gaduh. Alih-alih produktif, pemimpin jadinya harus lebih aktif berperan sebagai wasit untuk menengahi setiap pihak agar semua suara dapat terdengar. Selain itu, proses pengambilan keputusan ini juga mungkin terhambat jika setiap anggotanya, termasuk pemimpin, tidak memiliki keterampilan problem solving yang baik. Tokoh-tokoh yang menggunakan model kepemimpinan demokratis ini antara lain yang pertama adalah Presiden John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy lahir di Brookline, Massachusetts, 29 Mei 1917 dan meninggal di Dallas, Texas, Amerika Serikat, 22 November 1963 pada umurnya yang ke-46 tahun. Ia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Pada tahun 1960, ia menjadi Presiden Amerika Serikat kedua yang termuda setelah Theodore Roosevelt. Kennedy menjadi presiden setelah dilantik pada 20 Januari 1961. Jabatan kepresidenannya terhenti setelah terjadi pembunuhan terhadap dirinya pada 1963.
Ia tewas oleh terjangan peluru saat melakukan kunjungan ke Dallas, Texas pada 22 November 1963. Presiden John F. Kennedy adalah pemimpin demokratis yang terkenal. Seseorang tidak salah ketika mengatakan Presiden Kennedy adalah seorang Demokrat dan tentunya ia akan dikenang sebagai seorang pemimpin besar. Ia adalah salah satu pemimpin demokratis yang terkenal. Selain seorang pemimpin yang demokratis, John F. Kennedy juga pemimpin yang karismatik di Amerika Serikat. John F. Kennedy berasal dari keluarga yang kuat dan diberkati dengan penampilan yang baik di samping karisma pribadinya. Dan tokoh yang kedua adalah Dwight D. Eisenhower atau Dwight David Eisenhower. Ia lahir di Denison, Texas pada 14 Oktober 1890 dan meninggal di Washington, D.C. pada 28 Maret 1969 di usianya yang ke-78 tahun. Ia juga dikenal dengan nama Ike, tentara, dan politikus Amerika. Ia menjabat Presiden Amerika Serikat yang ke-34 dari tahun 1953 sampai 1961. Pada Perang Dunia II, adalah Panglima tertinggi sekutu di Eropa dengan pangkat Jenderal Angkatan Darat. Pada 3 Januari 1959, ia meresmikan penetapan Alaska sebagai negara bagian yang ke-49, yang merupakan wilayah terluas di Amerika. Eisenhower adalah satu-satunya presiden yang pernah berdinas dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Sesudah perang, Eisenhower berturut-turut menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Amerika, kemudian Presiden Universitas Columbia di New York, dan Panglima tertinggi pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Paris. Pada saat itu, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik membujuknya supaya bersedia menjadi calon presiden masing-masing. Akhirnya, ia terpilih menjadi presiden dengan perbedaan suara yang sangat banyak. Dengan berunding berdasarkan kekuatan militer, Presiden Dwight Eisenhower berusaha meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Ia antara lain berhasil mengadakan penghentian tembak-menembak sepanjang perbatasan Korea Selatan dan menutup perjanjian perdamaian yang menjadikan Austria sebagai negara netral. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.